Menteri Keuangan baru Purbaya, sikat semua kejahatan Sri Mulyani, penjarakan mafia Departemen Keuangan, dan bawa Indonesia cerah ceria. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, Purbaya tampil dengan narasi berbeda. Dia menyebut terang-terangan ada kesalahan kebijakan fiskal dan moneter yang membuat ekonomi stagnan. Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudisadewa, membuat gebrakan yang mengejutkan. Ia mengungkap fakta mencengangkan, ada 425 triliun rupiah dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia. Uang sebesar itu tidak mengalir ke masyarakat, tidak membuka lapangan kerja, tidak menggerakkan dunia usaha. Akibatnya, rakyat kesulitan mencari kerja, ekonomi kering, hidup makin susah. Purbaya berencana menarik 200 triliun rupiah dari dana tersebut untuk ditempatkan di bank swasta. Logikanya sederhana, jika uang beredar, kredit meningkat, dunia usaha bergerak, lapangan kerja tercipta. Ini ide segar, berbeda jauh dari kebijakan Sri Mulyani sebelumnya. Sri Mulyani, neoliberal tunduk asing. Sri Mulyani dikenal sebagai Menteri Keuangan bergaya neoliberal tulen. Ia disiplin menjaga defisit, rajin berutang dengan bunga tinggi, gemar memangkas anggaran sosial, dan gencar memeras penerimaan pajak. Investor asing kagum, lembaga internasional bertepuk tangan. Namun, rakyat menjerit, harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, ekonomi terasa gelap. Kebijakan konservatif ala Sri Mulyani hanya membuat pasar senang, tetapi rakyat lapar. Bedanya Purbaya hadir dengan narasi yang membumi. Ia terang-terangan menyebut ada kesalahan fiskal dan moneter yang membuat rakyat susah cari kerja. Bahasa ini sederhana, jujur, dan politis. Ia mencoba hadir sebagai Menke yang mendengar suara rakyat, bukan sekadar laporan IMF atau lembaga pemerintah. Namun tetap ada risiko, jika 200 triliun rupiah itu dilepas sembarangan, inflasi bisa melonjak. Karena itu, uang ini harus diarahkan ke sektor produktif, UMKM, pertanian, industri padat karya, perikanan, manufaktur. Bukan hanya parkir di proyek konsumtif atau oligarki besar. Solusi, transparansi, rakyat harus tahu kemana uang mengalir dan apa hasilnya. Prioritas sektor rakyat pertanian, perikanan, industri kecil. Koordinasi dengan Bank Indonesia, jangan sampai inflasi meledak. Jika dijalankan dengan benar, Purbaya akan dikenang sebagai Menke rakyat. Kronologi kejahatan Sri Mulyani, mari kita buka dari awal hingga akhir, satu persatu, supaya rakyat tidak lagi tertipu wajah melas dan senyum lembut yang penuh topeng. A. Awal karir dan janji palsu. Sejak awal 2000-an, Sri Mulyani tampil sebagai bintang ekonomi. Namun sejak awal, ia sudah tunduk kepada kepentingan asing. Pinjaman luar negeri digelontorkan, fee besar mengalir ke segelintir orang. Bukti, dokumen pinjaman internasional yang tiap tahun naik, namun tidak berdampak ke rakyat. B. Pajak jadi alat pemerasan. Pajak rakyat kecil ditarik habis-habisan, sedangkan orang kaya punya celah untuk lari. Program amnesti pajak hanya menyelamatkan oligarki. Uang pajak masuk ke rekening yang diduga dipakai untuk pencucian uang. Bukti, laporan penerimaan pajak tidak transparan, angka berbeda dengan realisasi di lapangan. C. Gaji aparat keuangan selangit. Gaji pegawai Kementerian Keuangan melonjak, jauh di atas kementerian lain. Seorang pegawai bisa bergaji puluhan juta, sementara rakyat kecil bekerja keras hanya untuk makan. Bukti, APBN menunjukkan belanja pegawai kementerian ini meningkat tajam. D. Bea cukai jadi mesin pemeras. Pedagang kecil sering jadi korban. Barang ditahan, dipaksa bayar mahal. Sementara barang oligarki lancar masuk lewat jalur khusus. Bukti, ribuan laporan pedagang yang dirugikan. E. Pro-oligarki, anti-rakyat. Kebijakan berpihak pada 1% orang kaya, 99% rakyat miskin hanya jadi penonton. Bukti, pertumbuhan ekonomi, tinggi di kertas, tapi angka kemiskinan tidak banyak berubah. F. Tunduk pada asing. Sri Mulyani dipuji asing karena patuh. Utang terus naik, fee besar masuk lewat proyek pinjaman. Fee ini mencapai ratusan triliun selama ia menjabat. Bukti, dokumen pinjaman IMF, World Bank, ADB selalu memuat biaya konsultan dan administrasi. G. Senyum manis, topeng jahat. Inilah puncaknya. Dengan wajah melas, ia menipu rakyat. Padahal kebijakannya membuat bangsa ini makin miskin, makin tergantung asing. H.
Zaman Sri Mulyani, biaya atau fee dari pinjaman luar negeri. Dan kemudian pajak, gaji pegawai, bea dan cukai. 1. Hasil hitungan yang sederhana dan jelas. Perkiraan biaya fee yang terkait dengan peningkatan pinjaman luar negeri. Periode acuan, kenaikan utang pemerintah dari sekitar akhir 2005 sampai sekitar akhir 2024. Kenaikan utang, perkiraan dari data internasional, sekitar 134 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah selisih stok utang antara dua titik waktu. Asumsi biaya rata-rata untuk administrasi konsultan issuance, 2% sampai 5% dari jumlah pinjaman. Hitungan sederhana, 2% dari 134 miliar dolar Amerika Serikat sama dengan 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar kira-kira 44 triliun rupiah. 5% dari 134 miliar dolar Amerika Serikat sama dengan 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar kira-kira 111 triliun rupiah. Jadi perkiraan kasar biaya fee yang mengikuti pinjaman selama periode itu 44 triliun rupiah sampai 111 triliun rupiah. Catatan singkat, angka ini bukan klaim bahwa orang tertentu mencuri jumlah itu. Ini perkiraan biaya yang biasa muncul pada penarikan pinjaman internasional, biaya administrasi, biaya konsultan, biaya penerbitan. Saya memakai data stok utang publik sebagai dasar dan asumsi 2-5% sebagai rentang ilustrasi. 2. Untuk menghitung kerugian total rakyat. Agar perhitungan benar, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan, kita perlu ambil angka resmi dari dokumen negara. Begini yang harus diambil. Pajak, ambil angka penerimaan pajak tiap tahun selama masa jabatan, tahun 2005 sampai tahun 2010 dan tahun 2016 sampai tahun 2024. Ambil juga berapa dari penerimaan itu dipakai untuk belanja sosial dan belanja modal setiap tahun. Dengan data itu kita bisa lihat berapa banyak pajak yang masuk dan berapa yang masuk ke program untuk rakyat. Belanja pegawai Kementerian Keuangan. Ambil angka belanja pegawai Kementerian Keuangan tiap tahun dari APBN, gaji plus tunjangan. Jumlahkan selama masa jabatan untuk tahu total yang dibelanjakan untuk pegawai. Bea dan cukai. Ambil angka penerimaan bea dan cukai tiap tahun. Jika mau tahu dampak pada pedagang kecil, perlu data tambahan laporan aduan, tarif impor bahan baku, DIL. Money laundry atau proyek fiktif. Ini tidak bisa dihitung dari data APBN biasa. Perlu audit forensik dan bukti transfer ke rekening luar negeri. Itu tugas lembaga audit penegak hukum. Drama yang menyayat hati. Bayangkan seorang ibu penjual sayur. Setiap hari ia bayar pungutan kecil, pajak kecil. Seharusnya uang itu kembali dalam bentuk sekolah gratis, kesehatan murah. Nyatanya, uang itu hilang ke luar negeri. Sementara di gedung kementerian, pejabat tersenyum dengan gaji puluhan juta, merayakan target pajak. Drama ini nyata, menyayat hati, dan berlangsung belasan tahun. Firman Allah untuk bangsa, Yesaya 10 ayat 1-2. Celakalah mereka yang membuat undang-undang palsu, dan para penulis yang menuliskan ketetapan yang menindas, untuk menghalangi orang miskin mendapat keadilan dan merampas hak orang yang sengsara di antara umatku. Yeremia 6 ayat 13-14. Sebab dari yang kecil sampai kepada yang besar, setiap orang hanya mengejar untung, dari nabi sampai kepada imam, setiap orang berbuat dusta. Mereka menyembuhkan luka umatku dengan mempermain-mainkannya, sambil berkata, damai, damai. Padahal tidak ada damai. Yehezkiel 22 ayat 27-29. Para pemimpin di tengah-tengahnya seperti serigala yang menerkam mangsanya, mereka menumpahkan darah, membinasakan nyawa untuk mengumpulkan keuntungan. Rakyat negeri itu melakukan pemerasan, perampokan, menindas orang miskin dan sengsara, serta orang asing ditindasnya dengan sewenang-wenang. Firman ini persis menggambarkan situasi kita, rakyat kecil diperas, orang asing dipelihara. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberi arahan jelas. Berdirilah bersama rakyat kecil dan tertindas. Jangan takut pada wajah manis dan senyum palsu. Bongkar kejahatan keuangan yang menindas bangsa. Kembalikan uang rakyat untuk rakyat, bukan asing.